Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Pertiwi. Saya di sini masih semester 2 dan saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari bidang studi S1 Akuntansi. Di sini saya dengan NIM 20.0552.0024. Sebelum saya masuk ke materi PPT saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan sedikit mengenai kampus saya, yaitu Universitas di Kubang, Semarang. Atau orang-orang lebih mengenalnya dengan kampus Unisbank Semarang. Universitas di Kubang, Semarang yang terletak di ibu kota Jawa Tengah dan di kota Semarang merupakan salah satu kampus perguruan tinggi yang berbasis internship dan dukungan teknologi dan informatika yang memberikan dan memudahkan mahasiswa dalam beraktivitas. Kampus Unisbank Semarang sudah terkreditasi A dan di kampus di Kubang, Semarang memiliki 2 cabang. Cabang yang pertama yaitu Kampus Mugas yang terletak di Jalan Trilumba Juang nomor 1 Semarang, dan kampus yang kedua yaitu Kampus Kedeng yang terletak di Jalan Kedeng nomor 5 Bendan Ngisor, Kecamatan Semarang, lebih tepatnya di dekat Sampangan. Saat ini di Universitas Sti Kubang Semarang memiliki 16 fakultas dan 12 program studi. Program studi pertama yaitu D3 Keuangan dan Perbankan. Studi yang kedua yaitu D3 Manajemen dan Informatika. Studi yang ketiga yaitu D3 Perhotelan. Studi yang keempat yaitu S1 Akuntansi. Studi yang kelima yaitu S1 Sistem Informatika. Studi yang keenam yaitu S1 Teknik Informatika. Yang ketujuh yaitu S1 Ilmu Hukum. Yang kedelapan yaitu S1 Sastra Inggris. Yang ke-9 yaitu Teknisi Industri. Yang ke-10 yaitu Manajemen. Dan yang ketiga yaitu S2 Manajemen. Saya di sini termasuk mahasiswa semester 2 di Sti Kubang Semarang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki misi yaitu di tahun 2020 terpercaya dan dipilih di bidang ekonomi yang memiliki keunggulan dan impronsif berkelanjutan informasi. Sekilas informasi tentang kampus di Kubang Semarang atau Unisbank yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih jika Anda ingin mendaftarkan diri di kampus di Kubang Semarang, maka bisa menghubungi pihak Unisbank ataupun saya sebagai mahasiswa Sti Kubang Semarang. Sekian dari saya, Anggun Pertiwi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada salah kata sengaja ataupun tidak sengaja, saya ucapkan minta maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya di sini termasuk mahasiswa semester 2 di Sti Kubang Semarang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi S1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki misi yaitu di tahun 2020 terpercaya dan dipilih di bidang ekonomi yang memiliki keunggulan dan impronsif berkelanjutan informasi. Sekilas informasi tentang kampus di Kubang Semarang atau Unisbank yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih jika Anda ingin mendaftarkan diri di kampus di Kubang Semarang, maka bisa menghubungi pihak Unisbank ataupun saya sebagai mahasiswa di Kubang Semarang. Sekian dari saya, Anggun Pertiwi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada salah kata sengaja ataupun tidak sengaja, saya ucapkan minta maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membahas sekilas mengenai
kampus Universitas Tikubang Semarang atau lebih jelasnya dengan kampus Unisbank. Sekarang saya akan memberikan materi PPT yang telah saya kerjakan, yaitu PPT mengenai akuntansi perbankan syariah. Sebelum masuk ke PPT, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Pertiwi. Saya dengan NIM 2005 520024. Saya di sini masuk akuntansi A1. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip yang ada di akuntansi perbankan syariah. Contohnya yaitu yang pertama, prinsip penghimpunan dana dan juga prinsip penyaluran dana. Berikut PPT yang akan saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pembahasan di sini saya akan dibagi menjadi dua. Pembahasan yang pertama mengenai prinsip penghimpunan dana dan pembahasan yang kedua mengenai prinsip penyaluran dana. Kita akan membahas dulu terlebih dahulu yaitu prinsip penghimpunan dana. Prinsip penghimpunan dana dibagi menjadi 4, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu giro wahidah. Yang kedua yaitu tabungan wahidah. Dan yang ketiga yaitu tabungan mudhorobah. Dan yang keempat yaitu tabungan mudhorobah. Prinsip kedua yaitu prinsip penyaluran dana. Di sini prinsip penyaluran dana yang saya buat itu memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip investasi, yang kedua prinsip jual beli, dan yang ketiga yaitu prinsip sewa. Dan nanti prinsip-prinsip tersebut akan dijabarkan sesuai PPT yang telah saya buat. Materi pertama yang kita akan bahas adalah mengenai giro wahidah. Giro wahidah adalah sarana penyimpanan dana yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad wahidah yad damaullah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media cikui dan biliet giro. Kelebihan dari giro wahidah bagi nasabah antara lain: 1. Usaha dan keuntungan akan dibagi sesuai dari kesepakatan awal mereka buat. 2. Jika terjadi kerugian akan itu disebabkan dari pemilik modal, maka rugi tersebut akan ditanggung oleh pemilik itu sendiri. Tetapi jika rugi tersebut dilakukan oleh bank, maka ditanggung oleh pada pihak bank. Yang ketiga adalah jauh dari perbuatan yang tidak baik. Giro wahidah selain memiliki keuntungan terhadap nasabah, ternyata giro wahidah juga memiliki kekurangan terhadap nasabah, yaitu sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang sangat rumit. Pemilik modal belum pasti mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang mereka dapat itu belum tentu mereka dapatkan kembali. Materi kedua yang kita akan bahas yaitu tabungan wahidah. Tabungan wahidah memiliki pengertian yaitu tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wahidah yaitu yad dahamanah, yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat. Selain pengertian wahidah, saya di sini akan menerangkan mengenai ciri-ciri rekening tabungan wahidah. Tabungan wahidah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan buku atau passbook, yaitu buku rekening. Yang ciri-ciri kedua yaitu besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Dan juga ciri-ciri yang ketiga yaitu penarikan tidak dibatasi dan berapa saja dan kapan saja rekening itu wahidah yang telah berjalan. Tabungan wahidah juga memiliki contoh. Beberapa contoh yang saya akan sebutkan ada 3. Yang pertama yaitu BSI Tabungan Isai Wahidah, dan yang kedua adalah
tabungan IB Simple Wahidah. Yang ketiga adalah tabungan IB Tasya Syuriah. Dan saya sudah menampilkan 3 contoh gambar sebagai berikut. Materi yang ketiga, saya akan menerangkan mengenai tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah memiliki arti produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro dan alat lainnya. Dan materi yang keempat, saya akan menerangkan mengenai deposit mudharabah. Deposit mudharabah memiliki arti produk simpanan dalam lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlak. Materi selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai prinsip syariah penyaluran dana. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mudharabah muqayyadah yang memiliki arti bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Selain pengertian mudharabah muqayyah memiliki manfaat yang sangat berkualitas, yaitu membiayai pembiayaan tertentu yang mempunyai prospek margin yang sangat tinggi, sesuai dengan perintah pemilik bank. Bank syariah pada transaksi ini merupakan agen penghubung antara mudharib dengan sahibul mal. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai mudharabah muqallaq. Mudharabah muqallaq memiliki arti bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelolaan dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelolaan yang digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lainnya. Di sini selain pengertian, saya akan menjelaskan mengenai contoh mudharabah muqallaq. Contohnya yaitu kerjasama antara nasabah penabung dengan bank yang melalui produk tabungan giro dan juga tabungan deposit syariah. Kita lanjut pada materi yang ketiga. Saya akan menerangkan mengenai mudharabah mustarokah. Mudharabah mustarokah memiliki arti yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Mudharabah di mana pengolahan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selain pengertian, saya akan menerangkan mengenai contoh mudharabah mustarokah, yaitu aplikasi akad mudharabah mustarokah, yaitu produk asuransi untuk memperbesar dana investasi. Perusahaan asuransi ikut berkontribusi dalam hal penambahan modal dan juga membuat modal menambahkan keuntungan. Di sini saya akan melihatkan skema mudharabah yang saya telah buat. Saya sudah melihatkan dan saya akan menjelaskan keterangannya, yaitu yang A, itu pemilik dana dan pengelolaan dana menyepakati akad mudharabah yang telah disepakati, dan keterangan yang B yaitu proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelolaan dana, dan juga yang C memiliki keterangan proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
Dan yang D menerangkan jika untung dibagi sesuai nisbah, dan juga yang E jika rugi ditanggung pemilik dana. Dan gambarnya sudah saya terapkan di PPT. Saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu mengenai musyarakah. Musyarakah memiliki arti bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil, yaitu syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Dan selanjutnya, bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atau usaha sesuai nisbah yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu. Selain pengertian musyarakah, saya akan menjelaskan manfaat musyarakah bagi nasabah. Yang pertama yaitu lembaga keuntungan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Dan yang kedua yaitu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah lainnya. Materi selanjutnya saya akan menerangkan mengenai muzaroah. Muzaroah di sini memiliki arti secara terminologis, yaitu kerjasama antara pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan juga penggarap. Pemilik lahan memberikan lahannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan persentase dari hasil panen tertentu. Selain pengertian muzaroah, saya juga sudah menerangkan mengenai contoh muzaroah, yaitu si Andi mempunyai tanah yang belum ditanam, sedangkan si Bima mempunyai benih untuk ditanam. Dan si Bima menanam di tanahnya si Andi. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah si Bima, dikarenakan si Bima yang menanam di tanah si Andi karena mereka mengambil untuk bercocok tanam. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai musyakonah. Musyakonah di sini memiliki arti bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si pengharap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Di sini saya sudah menerangkan gambar yang ada di PPT saya. Ada seorang petani yang sedang berupaya untuk merawat padi-padi agar menjadi padi yang berkualitas. Mereka sangat bekerja keras dari menyirami dan juga memelihara agar mendapatkan padi-padi yang sangat berkualitas, dan mereka berhak mendapatkan nisbah tertentu dari hasil panen yang mereka telah kerjakan. Materi berikutnya, saya akan menerangkan mengenai prinsip jual beli. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai murabahah. Murabahah di sini memiliki arti transaksi jual beli barang dengan menegarkan harga perolehan dan margarin keuntungan kepada pembeli. Keuntungan diperoleh atas kesepakatan antara penjual dan juga pembeli. Selain pengertian dari muharabah, saya di sini juga memberikan gambar dan juga contoh murababah, yaitu si Tuan Dito membeli HP merek Oppo kepada Tuan Wahab dengan nominal harga 2 juta. Yang berarti Tuan Wahab sudah setuju dan telah kesepakatan terhadap Tuan Dito dengan mendapatkan HP Oppo seharga nilai 2 juta rupiah. Materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai salam. Salam di sini saya sudah menerangkan di PPT saya, yaitu adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran secara tunai. Penjualan yang
karakteristiknya, tanggungannya telah diterdeskripsikan, modal kerja dibayar di depan. Di sini saya sudah melihatkan contoh gambar dan juga contoh salam. Saya akan membacakan contoh salam, yaitu seseorang ayah membeli laptop dengan kualitas tinggi seharga 8 juta melalui online shop, di mana ayah langsung membayarkan uangnya terlebih dahulu kepada owner, dan laptop pun akan diberikan ayah pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, ayah membayarkan uangnya terlebih dahulu kepada owner, lalu laptop yang ayah pesan akan diantarkan kepada ayah pada waktu yang telah mereka sepakati antara owner dan juga ayah. Dan di sini tidak ada kerugian antara owner dan juga pembeli. Contohnya, dan juga ayah membayar tapi memiliki barang kerusakan, itu tidak ada. Materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai istitsna. Istitsna di sini saya telah menuliskan di PPT yang memiliki arti akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan, antara penjual dan juga pembeli. Di sini saya telah melihatkan contoh istitsna, yaitu membeli dan memesan barang seperti sepatu, baju, dan juga celana, dengan barang itu sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Dalam arti ini, kita membeli barang tidak mendapatkan kerugian. Kita membeli barang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga apa yang kita harapkan. Dan di sini pembeli tidak merasakan kecewa terhadap penjual barang online maupun langsung. Dan saya telah melihatkan gambar, yaitu ada contohnya baju dan juga celana. Materi berikutnya saya akan menerangkan mengenai prinsip sewa. Prinsip sewa yang pertama saya akan menerangkan tentang ijarah. Di sini saya akan menerangkan ijarah yang memiliki arti kesepakatan antara pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang telah disewa. Selain pengertian, saya sudah menerangkan di PPT, yaitu contoh ijarah. Contoh ijarah di sini memiliki arti seseorang meminjamkan sepeda motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman hak guna sepeda motor yang berpindah ke bank namun tidak atas kepemilikannya. Dan di sebelah kiri saya sudah melihatkan contoh gambar antara bank dan juga nasabah, antara menyewa jasa dan juga membayar cicilan terhadap bank. Bank menyewakan jasa terhadap nasabah dan juga nasabah membayar cicilan terhadap bank yang telah disepakati waktunya. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai pengertian ijarah dan juga contoh ijarah. Sekarang saya di sini akan menerangkan mengenai rukun ijarah dan juga syarat ijarah. Rukun ijarah yang saya akan terangkan sebagai berikut. Rukun ijarah yang pertama yaitu ada orang yang menyewakan suatu barang atau munazir dan juga mustajir. Rukun ijarah yang kedua yaitu ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Rukun ijarah yang ketiga yaitu ada ijab kabul atau sikot. Dan rukun ijarah yang keempat yaitu ada upah atau ujroh. Dan yang rukun ijarah yang kelima yaitu ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Tadi kita sudah membahas mengenai rukun ijarah dan sekarang kita akan membahas mengenai syarat ijarah. Syarat ijarah yang akan saya bacakan yaitu yang pertama, ketika pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik. Yang kedua yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Syarat ijarah yang ketiga yaitu barang yang menjadi objek transaksi harus jelas dan adanya.
Dan syarat ijarah yang keempat yaitu barang yang menjadi objek transaksi akan halal dan sesuai syariat Islam. Dan berikutnya syarat ijarah yang keempat yaitu barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemilikannya. Dan syarat ijarah yang kelima yaitu manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan juga jelas. Berikut adalah rukun ijarah dan juga syarat ijarah yang telah saya jelaskan. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai rukun ijarah dan juga syarat ijarah. Sekarang saya akan membahas sedikit mengenai contoh ijarah dalam kehidupan sehari-hari kita. Rukun ijarah dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi sewa-menyewa rumah atau rental mobil, sering berkembangnya transaksi keuangan syariah. Beberapa jenis akad ijarah digunakan sebagai perjanjian dalam transaksi muamalah pada produksi pembiayaan lembaga keuangan syariah. Jadi intinya di sini kasus ijarah dalam kehidupan sehari-hari berarti transaksi sewa-menyewa antara rumah ataupun rental mobil. Akad ijarah yang digunakan sebagai perjanjian dalam transaksi muamalah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Ijarah mutayahiyah bilik ataupun disebut IMBT dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif agama Islam. Yang pertama yaitu perjanjian untuk melakukan IMBT harus disepakati ketika akad ijarah yang telah ditandatangani. Dan yang kedua yaitu pihak yang melakukan IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu, yaitu akad pemindahan pemilikan baik dengan jual ataupun beli atau pemberian hanya dalam obat ataupun ijarah yang telah diselesaikan masa ijarahnya. Dan juga yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu janji pemindahan kepemilikan yang telah disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad. Wa'ad yaitu berarti janji yang hukum tidaknya mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan yaitu kepemilikan yang setelah di masa ijarah selesai. Jadi dalam berarti di sini jika masa ijarah selesai, maka bisa untuk mengikat yaitu wa'ad yang berarti perjanjian. Materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu ijarah mutayahiyah bid milik, yaitu memiliki arti skema penjualan barang atau jasa yang memadukan akad jual beli dan sewa sekaligus yang diakhiri dengan kepemilikan barang atau jasa yang menjadi objek dalam akad ke tangan si penyewa. Selain penjelasan, saya akan juga memberikan contoh ijarah mutayahiyah yang berarti pembayaran yang dilakukan untuk pembelian kendaraan bermotor pada rekening bank syariah dan perbankan syariah. Dan di sebelah kanan saya sudah melihatkan contoh gambar ijarah mutayahiyah bid milik atau disebut lain IMBT. Selanjutnya saya akan masuk mengenai skema ijarah mutayahiyah al-bilik. Di bagian atas saya sudah memberikan gambar, itu adalah gambar skema ijarah mutayahiyah al-bilik. Dan di bawahnya adalah keterangan mengenai skema tersebut. Gambar skema tersebut yang A memiliki arti milik atau pemilik dan sedangkan yang B memiliki arti sewa atau penyewa. Sekarang saya akan membacakan keterangan dari skema ijarah mutayahiyah al-bilik yang telah ada di gambar di atas. Keterangan yang pertama yaitu Bank Syariah dan developer mengadakan perjanjian kerjasama atau MOU pemilikan rumah. Bank Syariah akan menyediakan fasilitas pembayaran pemilikan rumah bagi calon rumah atau pembeli rumah developer.
Keterangan kedua yaitu pemilik atau calon nasabah bermaksud membeli rumah di lokasi milik developer dan mengajukan pembiayaan pemilikan rumah kepada bank syariah. Calon nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Jika persyaratan lengkap, maka bank syariah selanjutnya melakukan analisa kebanyakan pembiayaan terhadap calon nasabah. Keterangan yang ketiga yaitu jika calon nasabah layak dibiayai, maka bank syariah dan mengeluarkan surat persetujuan kepada calon nasabah atau surat penawaran. Calon nasabah melakukan negosiasi dengan baik dan juga dengan benar kepada bank. Jika terjadi kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat penawaran dan perjanjian ataupun waiver untuk melakukan transaksi IMBT dengan bank syariah. Dan juga transaksi yang keempat adalah bank syariah melakukan transaksi rumah berdasarkan perjanjian kepada kerjasama dengan developer sesuai sertifikat rumah yang diminta oleh calon nasabah. Secara prinsip atau fikih, rumah merupakan milik bank syariah atau dokumen rumah yang dibuat atas nama itu sendiri. Dan transaksi yang kelima yaitu nasabah dan bank syariah melakukan perjanjian pembiayaan pemilikan rumah berdasarkan prinsip IMBT dengan janji wafat dan bank syariah untuk melepaskan kepentingannya atas rumah atau akad fikih hibah setelah seluruh kewajiban nasabah lunas. Dan transaksi yang keenam adalah developer sebagai wakil bank atau berdasarkan perjanjian kerjasama menyerahkan rumah kepada bank atau nasabah yang mendapatkan manfaat rumah selama masa IMBT. Dan transaksi yang ketujuh adalah nasabah membayar kewajiban ke bank syariah sesuai jadwal yang telah disepakati antara pembeli dan juga nasabah. Transaksi yang kedelapan adalah sesuai kesepakatan di awal akad, bank syariah dan nasabah sepakat untuk melakukan review terhadap jumlah kewajiban nasabah pada setiap periode yang telah ditentukan. Dan transaksi yang terakhir yaitu transaksi 9, yaitu di akhir masa IMBT, bank syariah merealisasikan janjinya atau wakad dengan melepaskan kepentingan atas rumah yang menyerahkan rumah kepada nasabah ataupun akad fikih hibah. Setelah seluruh kewajiban nasabah dilunasi, maka itu bisa menyebutkan kepada pemiliknya. Berikut tadi adalah transaksi-transaksi dari skema ijarah mutayahiat bilik yang ada di gambar di atas. Milik bank syariah atau dokumen rumah yang dibuat atas nama itu sendiri. Dan transaksi yang kelima yaitu nasabah dan bank syariah melakukan perjanjian pembiayaan pemilikan rumah berdasarkan prinsip IMBT dengan janji wafat dan bank syariah untuk melepaskan kepentingannya atas rumah atau akad fikih hibah setelah seluruh kewajiban nasabah lunas. Dan transaksi yang keenam adalah developer sebagai wakil bank atau berdasarkan perjanjian kerjasama menyerahkan rumah kepada bank atau nasabah yang mendapatkan manfaat rumah selama masa IMBT. Dan transaksi yang ketujuh adalah nasabah membayar kewajiban ke bank syariah sesuai jadwal yang telah disepakati antara pembeli dan juga nasabah. Transaksi yang kedelapan adalah sesuai kesepakatan di awal akad, bank syariah dan nasabah sepakat untuk melakukan review terhadap jumlah kewajiban nasabah pada setiap periode yang telah ditentukan. Dan transaksi yang terakhir yaitu transaksi 9, yaitu di akhir masa IMBT, bank syariah merealisasikan janjinya atau wakad dengan melepaskan kepentingan atas rumah
yang menyerahkan rumah kepada nasabah ataupun akad fikih hibah. Setelah seluruh kewajiban nasabah dilunasi, maka itu bisa menyebutkan kepada pemiliknya. Berikut tadi adalah transaksi-transaksi dari skema ijarah mutayahiyah ad-bilik yang ada di gambar di atas. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai adapun ketentuan yang bersifat umum dalam akad ijarah mutayahiyah ad-bilik sebagai berikut. Ketentuan pertama yaitu rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad IMBT. Ketentuan yang kedua yaitu perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Dan ketentuan ketiga yaitu akad dan hak dan wajiban setiap pihak dijelaskan dalam akad. Berikut tadi adapun ketentuan yang bersifat umum pada akad ijarah mutayahiyah ad-bilik. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai ketentuan yang bersifat khusus dalam akad ijarah mutayahiyah ad-bilik. Contoh yang pertama yaitu pihak yang melakukan IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan menjual beli atau B atau pemberian hibah atau hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Dan ketentuan kedua yaitu janji pemindahan kepemilikan yang telah disepakati di awal akad ijarah adalah wakaf janji yang apabila wakaf janjinya itu yang telah dilaksanakan, maka pada akhir masa ijarah ataupun sewa wajib dibuat akad dalam akad IMBT tidak bertentangan, yang memiliki arti akad IMBT tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu melarang dua akad dalam suatu perjanjian. Namun, ijarah mutayahiyah ad-bilik memiliki perbedaan dengan leasing konvensional. Berikut tadi bersifat dua. Ada ketentuan mengenai sifat khusus akad ijarah. Yang terakhir di sini saya akan mengasih keterangan mengenai aplikasi pembayaran IMBT pada KPR. Sebelumnya saya sudah memberikan gambar di PPT saya mengenai aplikasi pembayaran IMBT pada KPR. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai keterangan yang ada di aplikasi pembayaran IMBT pada KRP di atas yang telah ada gambar. Yaitu yang pertama, yaitu negosiasi dan juga persyaratan. Yaitu berikut dari negosiasi dan juga persyaratan antara bank dan juga nasabah. Dan yang kedua yaitu akad sewa menyewa dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang telah disewa, ataupun akad tetap sewa menyewa pemindahan hak milik untuk hanya janji ataupun wa'ad yang telah mengikat antara bank dan juga nasabah. Dan yang ketiga adalah serah terima bank yang telah disewakan. Dan yang keempat adalah membayar uang sewa. Dan yang kelima adalah mengembalikan barang yang disewa setelah habis untuk masa penyewanya, yaitu nasabah kepada pihak bank. Dan juga yang kelima pada pihak bank dan juga ke pihak nasabah, yaitu akad pemindahan hak milik ataupun jual beli yang telah pemberiannya yang telah selesai. Pelaksanakan opsi ada dua pilihan yaitu ya atau tidak untuk pihak bank dan juga nasabah, untuk pihak nasabah dan juga pihak bank. Sekian dan terima kasih presentasi yang telah saya buat dan juga PPT yang saya buat. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga saya meminta maaf jika ada kesalahan kata, disengaja atau tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.